Puji Tuhan, dimanapun saudara berada hari ini di rumah masing-masing. Selamat hari Minggu yang diberkati tentunya. Saudara boleh bersama-sama berkata bersama dengan saya orang yang paling disayang sama Tuhan. Amin. Minggu yang lalu kita sudah sama-sama melihat bahwa Tuhan akan membuka perbendaharaannya tahun ini. Bukan tahun depan, tapi tahun ini. Yang percaya boleh bilang amin. Kita sudah sama-sama belajar, kenapa saya jelaskan Tuhan akan membuka perbendaharaannya tahun ini. Dan kalau Tuhan membuka perbendaharaannya buat saudara buat saya, kalau Tuhan memberkati saudara, memberkati saya, maka ingat baik-baik berkat yang Tuhan berikan kepadamu, berkat yang Tuhan berikan kepada saya, ada roti untuk dimakan, ada benih untuk ditabur. Jadi sebagian untuk ditabur, sebagian lagi untuk dimakan. Nah, hari ini saya mau berbicara tentang menabur, tentang memberi. Apa yang ditabur? Benih. Amin. Banyak orang Kristen yang tidak begitu senang kalau pendeta berkata bahwa memberi, menabur bisa memberkati saudara. Mungkin banyak di antara saya berkata, itu mah bisa-bisanya pendeta aja supaya kita memberi lebih banyak. No. Paulus berkata dalam perjanjian baru, barang siapa menabur sedikit, ia menuai sedikit. Barang siapa menabur banyak, dia menuai banyak. Hendaklah orang memberikan dengan kerelaan hati, tanpa paksaan. Dan Alkitab juga mengatakan, ia yang memberikan benih kepada menabur dan melipat gandakannya. Jadi saudara menabur, Tuhan yang melipat gandakan apa yang saudara tabur. Tapi kebanyakan orang Kristen gak senang mendengar ini. Tapi ini firman Tuhan. Tuhan akan melipat gandakan apa yang saudara tabur. Kenapa? Karena Tuhan mau saudara dan saya diberkati. Saya mau kasih tahu sama saudara, ini karakteristiknya Tuhan. Tuhan senang memberkati. Tuhan senang memberkati saudara. Kenapa? Karena Tuhan mau anak-anaknya bukan hanya hidup berkecukupan, tapi Tuhan mau anak-anaknya hidup berkelimpahan. Nah, hari ini saya mau berbicara tentang memberi, tentang menabur. Dan saya mau kasih tahu sama saudara, Tuhan hanya menerima persembahan dari orang-orang yang memiliki hati untuk memberi. Tuhan tidak menerima persembahan dari orang-orang yang tidak memiliki hati untuk memberi. Keluaran pasal 35 ayat 4 sampai 5. Berkatalah Musa kepada segenap jemaah Israel, inilah firman yang diperintahkan Tuhan, bunyinya, ambillah bagi Tuhan persembahan khusus dari barang kepunyaanmu. Setiap orang yang terdorong hatinya harus membawanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan, emas, perak, tembaga. Berkatalah Musa kepada segenap jemaah Israel. Musa berkata kepada segenap jemaah Israel, inilah firman yang diperintahkan Tuhan. Inilah firman yang diperintahkan Tuhan. Jadi ini bukan bisa-bisanya Musa. Bukan. Musa menyampaikan firman yang Tuhan perintahkan untuk disampaikan kepada bangsa Israel. Ini firman Tuhan. Perhatikan baik-baik. Ambillah bagi Tuhan persembahan khusus dari barang kepunyaanmu. Setiap orang yang terdorong hatinya harus membawa persembahan khusus kepada Tuhan, emas, perak, tembaga. Ambillah bagi Tuhan persembahan khusus dari barang kepunyaanmu. Musa berkata demikian. Atas perintah Tuhan, ini firman Tuhan. Setiap orang yang terdorong hatinya, setiap orang yang terdorong hatinya, dengan kata lain orang-orang yang memiliki hati untuk memberi. Amin. Jadi ingat baik-baik, Tuhan tidak menerima persembahan dari orang-orang yang tidak memiliki hati untuk memberi. Nah, saya mau saudara mengerti, Tuhan saudara, Tuhan saya bukan Tuhan yang miskin. Tuhan saudara, Tuhan saya adalah Tuhan yang kaya. Kalau Tuhan mau saudara dan saya memberi kepada Tuhan, artinya Tuhan ingin memberkati saudara. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Nah, perhatikan baik-baik. Pertanyaan saya, dari mana bangsa Israel bisa memberi kepada Tuhan? Emas, perak, tembaga. Kalau saudara baca ayat-ayat selanjutnya, mereka bukan hanya memberi emas, perak, tembaga, tapi mereka memberikan kepada Tuhan kain ungu muda, kain ungu tua, kain lenan halus, bulu kambing, bulu domba, kulit lumba-lumba, kemudian minyak, kayu penaga, permata, krisopras.
Semua diberikan barang yang berharga. Pertanyaan saya, dari mana bangsa Israel bisa memberikan ini semua kepada Tuhan? Bagaimana caranya mereka bisa memberi? Padahal saudara dan saya tahu sebelumnya mereka adalah budak. Mereka tidak punya apa-apa, mereka nothing. Tapi kenapa mereka bisa memberi kepada Tuhan? Dari mana mereka bisa memberi kepada Tuhan? Nah, saudara udah tahu ceritanya. Semalam sebelum mereka keluar dari Mesir, Allah memerintahkan mereka untuk merayakan Paskah. Setiap keluarga menyembelih satu domba satu keluarga. Mereka makan dagingnya, mereka oles darahnya. Mereka mengaplikasikan kematian Tuhan. Nah, keesokan harinya, pagi-pagi, ketika mereka mau keluar dari Mesir, bangsa Mesir bermurah hati kepada bangsa ini. Memberikan emas, perak, tembaga, kain ungu muda, kain ungu tua. Semua barang-barang yang tadi saya sebutkan. Amin. Sehingga waktu mereka keluar, mereka membawa ini semua. Mungkin saudara berkata, Pak, tapi kan ini semua barang-barang orang Mesir. Betul, ini semua barang-barang orang Mesir. Tapi ingat baik-baik, buat saya ini merupakan pembayaran yang tertunda. Kenapa? Karena selama ini 430 tahun mereka memperbudak bangsa ini tanpa dibayar sedikit pun. Jadi waktu bangsa ini keluar, mereka memberikan emas, perak sebagai apa? Sebagai pembayaran. Ditambah bonus pembayaran yang tertunda, ditambah bonus, ditambah bunga. Perhatikan baik-baik, pertanyaan saya, siapa yang menggerakkan bangsa Mesir untuk memberkati bangsa Israel? Tuhan yang menggerakkan bangsa Mesir memberkati bangsa Israel. Dengan kata lain, Tuhan yang memberikan segala sesuatunya kepada bangsa ini. Emas, perak, tembaga, kain ungu muda, kain ungu tua. Sebelumnya mereka tidak punya apa-apa, mereka nothing. Jadi, perhatikan baik-baik. Waktu Tuhan memerintahkan Musa berbicara kepada segenap orang Israel, ambillah persembahan khusus bagi Tuhan, barang kepunyaanmu. Perhatikan baik-baik, sebelum Tuhan meminta kepada bangsa Israel, jauh sebelumnya Tuhan terlebih dahulu memberikan barang-barang ini kepada bangsa Israel. Jauh sebelum Tuhan minta, Tuhan terlebih dahulu memberikan barang-barang ini kepada bangsa Israel. Itu sebabnya Korintus berkata begini, Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu. Siapa yang menyediakan benih untuk saudara, untuk saya? Tuhan yang menyediakan. Untuk apa benih yang Tuhan berikan? Untuk ditabur. Amin. Untuk ditabur dan melipat gandakannya. Tuhan akan melipat gandakan. Yang percaya boleh bilang amin. Perhatikan baik-baik, ia yang memberikan benih bagi kamu. Untuk apa benihnya? Untuk ditabur. Jadi, perhatikan baik-baik. Waktu saudara dan saya memberikan kepada Tuhan, waktu saudara dan saya memberi kepada Tuhan, apa yang saudara beri, itu Tuhan yang sediakan. Sekali lagi saya ulangi, waktu saudara dan saya memberi kepada Tuhan, apa yang saudara berikan kepada Tuhan, itu Tuhan yang menyediakan. Amin. Itu Tuhan yang menyediakan. Kenapa Tuhan yang menyediakan? Jadi dengan kata lain, sesungguhnya waktu saudara dan saya memberi kepada Tuhan, saudara dan saya tidak memberikan apa-apa. Ia yang menyediakan benih bagi kamu. Supaya apa? Supaya kamu punya benih. Supaya kamu punya kerelaan. Supaya kamu punya hati untuk memberi. Dia yang sediakan. Amin. Supaya kamu punya kerelaan. Supaya kamu punya hati untuk apa? Untuk memberi. Karena memang pada dasarnya sifat manusia, kalau disuruh memberi milik kepunyaannya, manusia itu gak rela. Betul? Manusia gak pernah rela. Nah, waktu saya masih bekerja sekuler, saya ada teman-teman, biasanya setiap akhir bulan kita gajian, kita gantian, traktir. Bulan ini si A traktir, bulan ini saya traktir, bulan berikutnya si B traktir, kita selalu gantian. Ada satu teman di kelompok kita, semua udah traktir, bahkan udah mungkin 2 kali, 3 kali masing-masing. Tapi si orang ini, dia tidak pernah mau traktir. Dia gak pernah mau traktir. Satu saat kita kerjain orang ini,
Kita makan sama-sama dan saat itu setelah kita mau bayar, kita tembak. Kamu gak pernah traktir, kamu sekarang bayarin kita. Saudara tahu apa yang terjadi? Tampangnya langsung merenggut. Langsung merenggut, gak rela. Tapi saya tahu, saya kasihan sama dia. Kemudian kebetulan saya duduk samping dia, saya selipin uang untuk saya kasih ke dia, untuk dia bayar. Saudara tahu apa yang terjadi? Mukanya kembali ceria lagi. Mukanya kembali ceria lagi. Saya yang memberikan uangnya untuk dia bayar. Mukanya kembali ceria lagi. Jadi memang sesungguhnya Tuhan tahu sifat alamiahnya manusia. Manusia tidak pernah rela kalau disuruh memberikan miliknya. Apalagi dia tahu milik yang dia punya itu adalah hasil kerja keras dia. Dia tidak akan pernah rela. Boro-boro suruh menabur. Itu sebabnya Tuhan tahu. Tuhan sediakan benihnya. Sekalipun Tuhan sediakan benihnya, terkadang kalau benihnya sudah di tangan manusia, manusia juga nggak rela. Itulah manusia. Nah, jadi Tuhan memberikan benih kepada saudara, perhatikan baik-baik, supaya setiap kali saudara datang sama Tuhan, saudara membawa sesuatu kepada Tuhan. Dan ketika saudara memberikan kepada Tuhan, disitulah Tuhan akan menunjukkan kasih-Nya, Dia akan melipatkan gandakan apa yang kamu berikan. Sekali saya ulangi, ketika saudara memberi kepada Tuhan, di situ Tuhan akan menunjukkan kasih-Nya, Dia akan melipat gandakan apa yang kamu berikan kepada Tuhan. Amin. Nah, perhatikan baik-baik. Mungkin saudara bertanya sama saya, Pak, dari mana saya tahu, Pak, kalau Tuhan yang suruh saya kasih? Ayat berikutnya. Sesudah itu datanglah setiap orang yang tergerak hatinya, setiap orang yang terdorong jiwanya, membawa persembahan khusus kepada Tuhan untuk pekerjaan melengkapi kemah pertemuan dan untuk segala ibadah di dalamnya dan untuk pakaian kudus itu. Sesudah itu datanglah setiap orang yang tergerak hatinya, katakan bersama saya tergerak hatinya. Setiap orang yang terdorong jiwanya, katakan sekali lagi bersama saya terdorong jiwanya. Sesudah itu datanglah setiap orang yang tergerak hatinya, setiap orang yang terdorong jiwanya membawa persembahan khusus kepada Tuhan. Perhatikan baik-baik. Bisa saja saat itu orang Israel berkata, wah ini sih bisa-bisanya Musa aja. Wah ini sih bisa-bisanya Musa aja. No. Kalau Tuhan yang suruh, lihat apa yang terjadi. Sesudah itu datanglah setiap orang yang tergerak hatinya. Orang yang terdorong jiwanya. Jadi setiap kali saudara dan saya mau memberi, pastikan, cek di dalam saudara. Saudara tergerak gak? Ada dorongan gak? Karena kalau Tuhan memang benar Tuhan yang suruh, Tuhan akan menggerakkan saudara. Ada satu dorongan yang kuat, ada semangat, ada sukacita, ada kerelaan. Saudara bisa lihat apa yang terjadi ketika mereka memberi. Mereka menerima daripada Musa seluruh persembahan khusus yang telah dibawa oleh orang Israel untuk melaksanakan pekerjaan mendirikan tempat kudus. Tetapi orang Israel itu masih terus membawa pemberian sukarela kepada Musa tiap-tiap pagi. Dan segala orang ahli yang melakukan seluruh pekerjaan untuk tempat kudus itu datanglah masing-masing dari pekerjaan yang dilakukannya. Dan berkata kepada Musa, rakyat membawa lebih banyak dari yang diperlukan untuk mengerjakan pekerjaan yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan. Lalu Musa memerintahkan supaya dimaklumkan di mana-mana di perkemahan itu demikian. Tidak usah lagi ada orang laki-laki atau perempuan yang membuat sesuatu menjadi persembahan khusus bagi tempat kudus. Demikianlah rakyat itu dicegah membawa persembahan lagi, sebab bahan yang diperlukan mereka telah cukup untuk melakukan segala pekerjaan itu, bahkan berlebih. Amin. Lalu Musa memerintahkan supaya dimaklumkan di mana-mana di perkemahan itu. Jadi setelah mereka memberi, mereka datang, mereka memberi, mereka datang, mereka memberi. Apa yang terjadi? Musa memerintahkan supaya dimaklumkan, diumumkan di mana-mana di perkemahan itu demikian. Tidak usah lagi ada orang laki-laki atau perempuan yang membuat sesuatu menjadi persembahan khusus bagi tempat kudus. Demikianlah rakyat itu dicegah membawa persembahan lagi. Saudara bisa lihat ketika mereka memberi sampai-sampai Musa berkata, stop. Udah jangan kasih lagi, jangan kasih. Udah cukup. Bahkan berkelebihan. Saudara bisa lihat hati mereka ketika mereka memberi. Kenapa? Karena mereka tahu sebelumnya mereka nothing. Mereka tidak punya apa-apa. Mereka tahu kalau sekarang mereka memiliki segala sesuatunya. Emas, perak, kain ungu muda, kain ungu tua. Siapa yang kasih? Tuhan yang kasih. Ia yang memberikan benih kepada penabur.
Amin. Untuk di apa? Untuk ditabur. Jadi ketika Tuhan minta, mereka punya kerelaan. Karena mereka mengerti Tuhan yang memberikan benih kepada mereka untuk ditabur. Waktu Tuhan minta, mereka punya kerelaan. Mereka punya kerelaan. Amin. Hatinya terdorong. Jiwanya terdorong, hatinya tergerak. Sampai-sampai waktu mereka memberi, apa yang terjadi? Musa sampai berkata, stop, cukup. Sudah berkelebihan. Amin. Karena mereka mengerti Tuhan yang memberikan benih kepada mereka untuk ditabur. Gereja ini baru berumur kurang lebih 2 tahun lebih. Dan saya ada begitu banyak melihat, saya tahu ada begitu banyak jemaat di tempat ini, waktu mereka datang, mereka nothing. Mereka bukan siapa-siapa. Mereka baru memulai usaha mereka minta didoakan, dan dalam waktu yang begitu cepat, karena kasih karunia Tuhan, mereka diberkati. Dan mereka tahu, itu adalah benih yang Tuhan berikan kepada mereka. Dan saudara mau tahu, mereka memberi secara luar biasa kepada gereja ini. Dan juga ada orang-orang di gereja ini, banyak mereka yang datang ke gereja ini, waktu mereka datang, mereka sudah diberkati. Mereka sudah menjadi orang yang kaya. Mereka berkelimpahan. Mereka datang ke gereja ini, mereka beribadah, mereka dengar firman Tuhan. Dan puji Tuhan, mereka mengerti bahwa kalau mereka boleh ada sebagaimana mereka ada, bukan karena kekuatan mereka, tapi Tuhan yang memberikan kekuatan kepada mereka untuk memperoleh kekayaan. Dan mereka juga memiliki kerelaan, mereka memberi secara luar biasa. Amin. Jadi ingat prinsipnya, Tuhan yang memberikan benih kepada penabur, dan dia akan melipat gandakan. Kenapa Tuhan memberikan benih kepada saudara, kepada saya? Yang pertama, supaya saudara punya kerelaan. Supaya setiap kali kamu datang sama Tuhan, kamu membawa sesuatu. Karena Alkitab mengatakan, jangan pernah datang ke hadapan Tuhan tanpa membawa sesuatu apapun. Jangan datang ke hadapan Tuhan dengan tangan hampa. Tuhan mau saudara membawa sesuatu. Sesuatu di sini bukan hanya selalu berbicara tentang uang. Saudara bisa bawa kesaksian saudara. Saudara bisa bawa pujian saudara. Saudara bawa sesuatu yang memuliakan nama Tuhan. Tetapi perhatikan baik-baik. Kalau saudara memberikan persembahan, Tuhan tidak anggap remeh apa yang kamu berikan. Sekalipun nanti saya jelaskan, sekalipun buat surga, uang adalah hal yang paling kecil. Hal terkecil. Kenapa? Karena surga kaya. Amin. Surga berkelimpahan. Tapi Tuhan mengerti ketika kamu datang membawa persembahan, Tuhan tidak anggap remeh. Kenapa? Karena ketika saudara memberi dari gaji saudara, dari penghasilan saudara, Tuhan tahu ini merupakan bentuk pengorbanan yang terbesar dari saudara. Kenapa? Karena Tuhan tahu ketika saudara memberi dari gaji, ketika saudara memberi dari penghasilan, apa yang saudara berikan itu merupakan wrap up, menggambarkan seluruh pengorbananmu, waktumu, pikiranmu, tenagamu selama sebulan. Tuhan menghargai. Tetapi saya mau kasih tahu, uang di hadapan Tuhan merupakan hal yang paling kecil. Kenapa? Jadi perhatikan baik-baik. Sebagaimana sikap saudara terhadap uang, demikianlah Tuhan mempercayakan sesuatu kepada saudara. Sekali lagi saya ulangi. Sebagaimana sikapmu terhadap uang, demikianlah Tuhan mempercayakan sesuatu kepada saudara. Ini hal yang paling kecil buat surga. Tuhan Yesus pernah berkata begini, barang siapa setia sama perkara kecil, maka dia akan diberkati dalam perkara besar. Barang siapa tidak setia dalam perkara yang kecil, maka dia juga tidak setia dalam perkara yang besar. Sekali saya ulangi, Tuhan Yesus berkata begini, barang siapa setia dalam perkara yang kecil, dia setia dalam perkara yang besar. Sebaliknya, barang siapa tidak setia dalam perkara yang kecil, maka dia juga tidak setia dalam perkara yang besar. Kemudian Tuhan berkata begini, jika kamu tidak setia dalam hal mamon, uang, yang tidak jujur, uang adalah masalah yang kecil, bagaimana aku mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Jadi sikapmu terhadap uang menentukan Tuhan mempercayakan sesuatu kepada saudara, kepada saya. Amin. Nah, prinsip ini sering saya pakai. Kalau saudara mau mengangkat seorang pemimpin, termasuk saudara bisa pakai dalam perusahaanmu, kalau saudara mau mengangkat seorang pemimpin, mempercayakan seorang untuk tanggung jawab yang lebih besar, lihat dalam hal keuangan. Nilai orang ini dalam hal keuangan.
Bukannya berarti kita materialistis. No. Nilai orang ini dalam hal keuangan maksudnya adalah lihat sikap orang ini, sifat orang ini terhadap uang. Setia nggak dia dalam hal yang kecil ini? Lihat, cek apakah dia setia terhadap uang. Lihat apakah dia suka pinjam kiri kanan. Kalau dia suka pinjam kiri kanan, bagaimana pembayarannya? Apakah dia setia, tepat janji, tepat waktu? Cek kartu kreditnya, apakah dia bayarnya tarsok. Nah ini sikap dia terhadap uang. Uang adalah hal yang paling kecil. Kalau kamu ingin mempercayakan dia tanggung jawab yang lebih besar, cek dalam hal yang paling kecil. Apa itu? Uang, mamon. Kalau dia setia dalam perkara kecil, dalam perkara mamon, dia bisa diberi tanggung jawab yang lebih besar lagi. Kalau saudara juga lihat ketika seorang pejabat ingin dipilih oleh satu negara, maka pejabat ini harus melaksanakan fit and proper. Betul? Salah satunya adalah mencek rekening hutang orang ini. Ada hutang nggak di bank? Hutang KPR kah, hutang mobil kah, atau hutang kartu kredit, dicek bagaimana pembayarannya, ada penunggakan nggak, ada telat nggak. Nah itu pun sekalipun sudah lolos, tetap saja orang ini bisa jatuh dalam hal keuangan. Kenapa? Hal uang adalah hal yang paling kecil. Uang adalah hal yang paling kecil. Nah ayat selanjutnya mengatakan begini, perhatikan baik-baik. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana, yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu, dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seseorang mengajari anaknya. Oleh sebab itu haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan Dia. Sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air dan danau yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung. Suatu negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, pohon ara dan pohon delimanya. Suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya. Suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat, di mana engkau tidak akan kekurangan apapun. Suatu negeri yang batunya mengandung besi dan dari gunungnya akan kau gali tembaga. Dan engkau akan makan dan akan kenyang, maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu itu. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya, dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, janganlah engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu, dengan ular-ular yang ganas serta kalajengkingnya dan tanahnya yang gersang yang tidak ada air. Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras, dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Amin. Nah, perhatikan baik-baik. Ini pesan Musa kepada bangsa Israel kalau nanti bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Tapi sebelumnya kita sudah melihat bahwa waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, Tuhan memberkati bangsa ini dengan menggerakkan hati bangsa Mesir, sehingga bangsa Mesir bermurah hati, memberkati bangsa ini dengan emas, perak, tembaga, kain ungu muda, ungu tua, kirmisi, lenan halus, dan lain sebagainya macamnya. Tuhan yang memberikan kepada mereka. Amin. Tuhan yang memberikan kepada mereka. Itu sebabnya Paulus berkata, Ia yang memberikan benih bagimu dan melipat gandakannya. Siapa yang melipat gandakan? Tuhan yang melipat gandakan. Itu sebabnya Musa berpesan kepada bangsa ini. Musa berkata begini,
suatu saat nanti, ingat baik-baik, Tuhan yang memberkati kamu dengan emas, perak, tembaga, dan lain segala macamnya. Amin. Ingat ketika kamu nanti masuk ke tanah perjanjian, jika emas perakmu bertambah banyak, kambing dombamu bertambah banyak, segala sesuatu yang kamu miliki bertambah banyak, janganlah, ingat siapa yang melipat gandakan? Tuhan. Kalau nanti semuanya bertambah banyak, Musa berpesan begini, janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku, kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Jangan. Ayat 18, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Siapa nenek moyang mereka? Abraham, Ishak, Yakub. Apa sumpah kepada mereka? Menguasai dunia. Wow. Itu sebabnya saudara jangan pernah heran kalau melihat orang Yahudi diberkati. Amin. Sejarah membuktikan yang tadinya tukang sapu bank bisa jadi pemilik bank. Yang tadinya tukang hantar koran bisa jadi pemilik pabrik baja. Yang tadinya hanya jual botol bisa jadi pemilik salah satu klub sepak bola di Inggris. Mereka tidak mengerti. Kenapa? Tapi Alkitab mengatakan Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka untuk memperoleh kekayaan. Musa berpesan, nanti kalau semua milikmu bertambah banyak, janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku, kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Jangan. Tapi ingat baik-baik, dialah yang memberikan kekuatan kepadamu untuk memperoleh kekayaan. Apa artinya? Dia yang memberikan benih kepadamu. Untuk apa benihnya? Ditabur. Kemudian dia yang akan melipat gandaan. Bukan kekuatanmu, bukan kekuasaanmu, tapi Tuhan yang melipat gandakan. Amin. Demikian juga saudara dan saya. Tuhan memberikan kekuatan kepada saudara, kepada saya untuk meraih kekayaan. Amin. Tuhan memberikan kekuatan kepada saudara, kepada saya untuk memperoleh kekayaan. Dari mana? Dia yang memberikan benih kepadamu. Amin. Sekali lagi saya ulangi, benih di tangan saudara hanyalah sebuah benih. Sebelum benih itu ditabur, benih hanya sebuah benih di tanganmu. Tapi waktu benih itu ditabur, benih itu akan dilipat gandakan. Ingat baik-baik, kenapa Tuhan memberikan benih kepada saudara? Kenapa dia memberikan benih kepada saudara? Kenapa dia memberikan benih kepada saudara? Jadi dia memberkatimu untuk satu tujuan. Kenapa dia memberikan benih kepada saudara? Yang pertama, dia berikan benih kepada saudara supaya saudara memiliki hati untuk memberi. Seperti yang tadi saya katakan, biasanya sifat manusia, sifat dasarnya manusia. Kalau disuruh memberi miliknya, manusia nggak pernah rela. Apalagi dia tahu miliknya dia peroleh dengan susah payah. Dia tidak pernah punya kerelaan untuk memberi. Tuhan tahu, itu sebabnya Tuhan yang memberikan benih kepada saudara, kepada saya. Untuk apa? Untuk ditabur. Tuhan menyediakan benih. Supaya apa? Supaya kamu memiliki kerelaan untuk menabur. Yang kedua, kenapa dia berikan benih? Supaya saudara punya sesuatu. Ketika saudara datang kepada Tuhan. Nah, ketika saudara datang kepada Tuhan, membawa sesuatu, benih. Ketika kamu menabur, disitulah Tuhan akan menunjukkan kasih-Nya. Dia akan melipat gandakan apa yang saudara dan saya tabur. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Minggu yang lalu kita sudah sama-sama belajar, Tuhan akan membuka perbendaharaannya, Tuhan akan memberkatimu. Dia akan memberikan benih kepadamu. Amin. Untuk apa benih? Untuk ditabur dan roti untuk dimakan. Jadi kalau Tuhan memberkatimu, berkat yang kamu terima ada yang untuk dimakan dan ada yang untuk ditabur. Hari ini kita belajar kenapa Tuhan memberikan benih sama saudara? Supaya kamu punya kerelaan. Karena sifat dasarnya manusia tidak pernah rela memberi apa yang menjadi miliknya. Itu supaya Tuhan berikan benihnya supaya kamu punya kerelaan. Supaya kamu bisa membawa sesuatu ketika kamu datang sama Tuhan. Dan ketika saudara menabur, Alkitab mengatakan Tuhan akan melipat gandakan benih yang saudara tabur. Amin. Dan saya percaya
Apapun yang kamu tabur hari ini, kamu simpan harta di surga. Dan tahun ini dia akan buka semua perbendaharaannya, yakni langit menurunkan hujan pada waktunya. Dan dia akan memberkati pekerjaanmu 100 kali ganda. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Sama-sama kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan karena kasih-Mu yang begitu besar dalam setiap kehidupan kami. Engkau yang memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Artinya Engkau memberikan benih kepada kami supaya setiap kali kami datang kepadamu Tuhan, kami membawa sesuatu. Karena sesungguhnya Engkau mau memberkati kami. Ketika kami memberi kepada Engkau, Engkau telah menyediakan berkat yang besar dalam setiap kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan bahwa ketika kami memberi, ketika kami menabur, maka Engkau akan melipat gandakan benih yang kami tabur. Dan kami berdoa agar setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka melangkah, apapun yang mereka sudah berikan untuk pekerjaan Tuhan, apa yang mereka sudah tabur, kami percaya Engkau akan melipat gandakan setiap milik mereka Tuhan. Mereka akan melihat kasih karunia-Mu, mereka akan melihat kebaikan-Mu Tuhan, sehingga mereka bukan hanya berkecukupan, tapi mereka berkelimpahan dalam segala sesuatu. Berkati usaha mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati karir mereka Tuhan. Dalam situasi yang sulit seperti sekarang ini, kami tetap raih janji firman-Mu Tuhan, bahwa Engkau akan memberkati segala pekerjaan kami. Kami percaya Engkau akan memberkati 100 kali lipat, sehingga hari ini Tuhan kami tidak meminta pinjaman, tapi sebaliknya kami memberi pinjaman. Dan mereka yang bekerja Tuhan, sekalipun kami tahu di dunia ini ada begitu banyak orang yang kehilangan pekerjaan, kehilangan kesempatan di PHK, tapi janji firman-Mu Tuhan untuk anak-anak-Mu, untuk anak-anak-Mu di rumah-Mu ini Tuhan, kami percaya Engkau justru membuat mereka tidak pernah turun tapi terus naik. Mereka tidak pernah jadi ekor, mereka jadi kepala. Artinya mereka akan mendapat jabatan yang baru, yang tidak pernah turun tapi terus naik, yang tidak pernah jadi ekor, jadi kepala. Apapun yang mereka kerjakan, Tuhan berkati. Apapun yang mereka kerjakan, Tuhan lipat gandakan. Apapun yang mereka miliki akan berlipat kali ganda dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kami mengerti bukan kekuatan kami, bukan kekuasaan kami, tapi kami mengerti Engkau yang memberikan kepada kami kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian hanya bagi Tuhan. Amin.